Shalom. Ibadah minggu hari ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus sedunia. Oleh sebab itu, ibadah hari ini dilaksanakan lintas generasi. Dihimbau untuk orang tua mendampingi anak-anak dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Pundi yang akan diedarkan ada 5. Pundi yang terakhir itu adalah khusus untuk perjamuan kudus. Selamat pagi, selamat hari Minggu yang diberkati bagi kita semua. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan mengundangkan tata ibadah GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Dan secara istimewa kita merayakan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Suatu momen yang mempererat persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di seluruh dunia. Tema ibadah kita hari ini adalah Dia Tetap Setia. Tema ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala perubahan hidup, di saat manusia bisa gagal dan dunia bisa mengecewakan, Allah kita tetap setia pada janjinya. Kesetiaan Kristus itulah yang menjadi dasar pengharapan dan kekuatan iman kita. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan kembali akan kasih dan pengorbanan Kristus yang tidak pernah berubah. Kasih yang menyatukan kita dengan Allah dan dengan sesama di seluruh penjuru dunia. Kiranya ibadah ini meneguhkan iman kita untuk tetap setia kepada Tuhan yang setia kepada kita. Mari kita memasuki ibadah ini dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati, sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dengan penuh sukacita, marilah kita beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian, mulia-mulia namanya sambil berdiri.
jemaat dikasihi Tuhan, di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Menyertai-mu juga. Silakan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu marilah kita datang bersujud di hadapan Tuhan, mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Meski tak layak diriku. Tetap
Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Pengampun, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa hidup kami sering dikuasai oleh dosa, dan kami tidak mampu melepaskan diri darinya dengan kekuatan diri kami sendiri. Kami berdosa terhadap Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Serta kami berdosa karena kami lalai terhadap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, roh, dan kekuatan. Dan kami tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dan tuntunlah kami menuju kehidupan yang baru, hidup di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengaku dosa. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dengan berpegang teguh kepada kuasa Tuhan, saya menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, percayalah dosamu sudah diampuni. Amin. Kita berdiri, kita menyatakan pengakuan iman kita lewat Kidung Jemaat 280. Allah yang kekal, yang oleh sabda
Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita memahami dan menghidupi firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bersyukur di pagi ini kami boleh datang sebagai keluarga Allah, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan orang tua kami. Kami hadir menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan siap untuk memaknai pengorbanan Tuhan yang telah menyelamatkan kami dari dosa lewat perjamuan kudus sedunia pada saat ini. Kami mohon kiranya iman kami semakin diteguhkan, dikuatkan. Dan firman-Mu Tuhan akan kami pelajari bersama, renungkan bersama. Kami rindu untuk hidup di dalamnya. Kami mohon Tuhan menolong kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, menjadi penuntun dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menolong kami, juga segenap keluarga jemaat kekasih Tuhan. Tuhan berkati kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan 7. Surat kepada orang buangan di Babel. Beginilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua yang tersisa di antara orang buangan, kepada para imam, kepada para nabi, dan seluruh rakyat yang telah diangkut ke pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal ini terjadi sesudah Raja Yekonya bersama Ibu Suri, pembesar-pembesar istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dari Gemaria bin Hilkia yang diutus ke Babel oleh Zedekia Raja Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah dan tempatilah, buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. Ambillah istri dan perolehlah anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Bertambah banyaklah di sana dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang selanjutnya terambil dari Kitab Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, 2 Timotius 2 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Perhatikanlah apa yang kukatakan, karena Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya. Itu bagi orang-orang pilihan Allah,
supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 19. 10 penderita penyakit kulit. Firman Tuhan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang penyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar anak-anak saya sekalian? Luar biasa ya. Bagaimana gerakannya anak sekolah minggu? Luar biasa ya. Senang tidak sama mama papanya, opa omanya beribadah? Coba angkat tangan yang senang beribadah sama dengan orang tuanya, sama kakek neneknya. Tidak senang, tidak bebas main. Saya berharap bahwa pagi ini, ya sekalipun tanda diamnya anak-anak bahwa mereka mungkin kurang senang, tapi saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan senang, hati sukacita, sekalipun mungkin ada yang satu frekuensi dengan saya, ya hatinya agak gelisah karena timnas harus berhenti, harus dikalahkan, goodbye Piala Dunia. Tapi saya kira apapun kondisinya, Tuhan tetaplah Allah yang setia ya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang penggemar bola tidak tidur karena sakit hati, tapi tetap semangat datang beribadah. Dan mudah-mudahan ya hari ini selain kerinduan untuk menikmati perjamuan kudus, mengenang, merenungkan dan mengalami penderitaan pengorbanan Yesus, kita kemudian datang, kita banyak dan juga karena ada anak-anak kita. Tema hari ini adalah Dia tetap setia. Dia tetap setia. Jadi kalau melihat tema ini berarti ada yang tidak setia. Sehingga menunjuk pada satu sosok, dia
tetap setia. Yang kemudian ada pesan tersirat di sana bahwa ada yang sering tidak setia, sehingga ada juga yang tetap setia. Dan kalau kemudian kita merujuk kepada arti tentang kesetiaan itu adalah kuku, tetap pada satu pendirian. Dunia berubah, segala kondisi berubah, tapi dia tetap teguh pada satu pendirian. Itulah setia. Tapi ada juga bapak-bapak yang plesetkan, setia itu setiap tikungan ada. Tidak boleh ya. Jadi setia itu adalah tetap pada pendirian, kukuh pada pendirian, teguh, tidak tergoyahkan. Mau di bagaimanapun dia tetap berada pada satu komitmen, prinsip, pegangan. Nah, menarik ini kemudian menjadi tema kita dalam kebersamaan kita pada saat ini untuk merayakan pengorbanan Tuhan Yesus atau memaknai pengorbanan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus sedunia dengan panduan liturgi dari saudara-saudara kita Gereja Kristen Simalungun. Ya, jadi kalau ada beberapa poin tadi kok aneh-aneh, ya itulah kita mencoba untuk kemudian memaknai satu perjalanan liturgis untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan lewat liturgi saudara-saudara kita Gereja Kristen Protestan Simalungun dari Batak. Di tengah-tengah ketidaksetiaan ada yang tidak setia, tentu yang setia itu adalah Tuhan. Dan seperti apa kesetiaan Tuhan itu? Mungkin slide yang di saya ada di ayat 7 bacaan kita dari 2 Timotius 2 ayat 7. Tuhan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyajikan pengertian, pemahaman. Kalau minggu lalu dikatakan teguhlah dalam pengajaran yang kamu terima. Tuhan setia menuntun mengarahkan kita. Masalahnya adalah hari ini otakku, hatiku lebih banyak dituntun oleh apa? Kan terlalu banyak kita kemudian saya begini. Tapi masalahnya adalah kita tidak pernah kemudian memberi ruang pada pengertian yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Dan kalau bisa diuji hari ini, saya tidak tahu sejauh mana kemudian kita memberi ruang untuk kemudian bersama-sama membuka diri mendapatkan pengertian dari Tuhan. Ataukah sekali lagi sudah banyak hal yang lebih banyak masuk di otak kita, informasi-informasi, pengajaran-pengajaran, hikmat dunia dibanding dengan hikmat yang dari atas. Ya, saya tahu bahwa ya kadang dalam ruang ibadah juga ya kita mungkin masih banyak mendapatkan input dari HP kita, dari gadget kita. Padahal ini mungkin hanya satu jam. Setiap minggu itu kalau kita ibadah hari Minggu, saya mungkin sudah khotbah 30 menit dan kita ibadah 2 jam. Karena selebihnya itu kan nyanyian dan akta yang lain. Kesetiaan Allah adalah Dia menyajikan, Dia setia pada firman-Nya, menyampaikan pengertian, menyampaikan tentang hidup dalam hikmat-Nya. Tapi seringkali banyak waktu kita yang tersita, banyak waktu kita yang terbuang kemudian diisi oleh hal-hal yang kemudian sekali lagi mendapat pengertian dari yang lain. Dan ini yang kemudian membuat kita kurang teguh dalam sebuah pendirian, dalam sebuah pegangan. Di ayat 7 ini Tuhan mau katakan minta hikmat dari Tuhan. Karena setiap generasi perlu belajar dari firman. Firman-Nya tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kita. Dan kadang kita tidak memberi ruang. Kalau saya tanya anak-anak hari ini, coba angkat tangan yang belajar hikmat dari Tuhan di dalam keluarga, masih ada bacaan firman dalam rumahnya.
Pernah enggak anak-anak yang hadir hari ini lebih jujur biasanya. Mohon maaf ya, bukan mau menghakimi orang tua. Coba anak-anak angkat tangan yang di dalam rumahnya misalnya 1 minggu pernah baca Alkitab bareng-bareng sama papa mamanya seperti di gambar ini. Tidak ada. Coba angkat tangan. Nah ini dia, jadi ini hanya apa ya? Ya bagus juga ibadah bersamanya anak-anak. Ini alat pertama ini, jadi itu tadi. Bagaimana kita mau setia, mau kokoh dalam pendirian, kalau sumbernya pengetahuan hikmat dari Tuhan, tapi ternyata kita kurang mencintainya. Kalau nonton bareng dengan orang tuanya, coba anak-anak, setiap minggu ada enggak? 1 kali dalam seminggu? Tidak juga, berarti masing-masing. Nonton masing-masing, sibuk masing-masing. Ini sangat penting Bapak Ibu, bahwa satu generasi sangat kuat ketika dibimbing dari awal, dari rumah tangga, pendidikan dalam keluarga. Jadi anak-anak kita kalau berubah setia, kurang setia, ya mestinya jangan salahkan gereja hari ini karena mestinya dibangun dari pondasinya. Nanti saya akan wawancara dengan anak muda tentang bagaimana pola ibadah dalam jemaat. Saya kira pola ibadah apapun tidak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita benar-benar hati kita mau berjumpa dengan Tuhan. Ya. Jadi metode apapun tidak ada yang sempurna untuk kemudian dekat pada Tuhan. Tapi pendekatan yang paling sempurna adalah hati yang terbuka, yang mau dituntun oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah makna liturgi dan ibadah yang sesungguhnya. Berjumpa dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu ayat 7. Ayat 8. Bagaimana kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Ayat 8, Yesus yang bangkit adalah harapan kita. Bahwa kesetiaan Tuhan itu dibuktikan dengan janjinya bahwa aku akan memberikan kehidupan bagi manusia. Bukan lagi kematian. Dan karena itu kematian Kristus menjadi wujud dari keadilannya, kesetiaannya untuk menyertai kita. Dan kebangkitannya menjadi bukti bahwa dia setia dalam janjinya dan memberikan kita pengharapan. Jadi kebangkitan Kristus menjadi pegangan yang sangat kuat bagi kita untuk hidup dalam kesetiaan. Itulah sebabnya kita datang ibadah hari Minggu. Saya berulang-ulang menyampaikan bahwa ibadah hari Minggu itu bukan ritual ibadah semata. Kita datang ibadah hari Minggu bukan soal saya sudah Kristen atau malu dari tetangga atau karena banyak hal, anak-anak karena ada tugas dari sekolah. Tapi ibadah hari Minggu adalah pemuliaan tentang Kristus yang bangkit. Satu pengakuan imannya terus hidup bahwa ibadah hari Minggu itu adalah saya merayakan kebangkitan Kristus. Karena di dalam hari Minggu itulah, hari pertama itulah kemudian Kristus bangkit. Jadi kalau kita datang ibadah ini, ibadah hari Minggu adalah saya terus mempersaksikan, setia mempersaksikan bahwa saya merayakan kebangkitan Kristus. Ini menjadi pengharapan bagi kita. Harapan kita tidak boleh mati. Di tengah-tengah banyak hal yang kemudian mengganggu kita. Nanti kita akan melihat apa yang terjadi dengan Timotius. Sehingga beberapa nasihat untuk hidup memaknai kesetiaan Tuhan dan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Harapan kita tidak boleh mati sebab Yesus hidup. Bisa lanjut di slide berikutnya. Ini yang kemudian menjadi dasar. Paulus menderita karena kebenaran. Paulus menderita karena berbicara tentang kebangkitan orang mati. Paulus kemudian menjadi ancaman bagi satu komunitas yang hidup dalam kemegahan, yang hidup dalam kekuasaan yang luar biasa. Lalu kemudian
menindas, yang memberitakan tentang satu berita yang berbeda dalam satu keyakinan dalam konteks kerajaan Romawi. Jadi saat itu Nero menganggap dirinya Tuhan, dan Paulus datang dengan cerita yang berbeda bahwa Yesuslah Tuhan. Dia disalib, dia mati, dan dia bangkit mengalahkan kematian. Tidak ada raja yang mengalahkan kematian. Tidak ada nabi yang mengalahkan kematian selain dari Yesus. Dan inilah berita, inilah Injil. Inilah harapan di tengah-tengah banyak hati yang beku, banyak hati yang mati. Tapi Paulus, para rasul datang, ada pengharapan di balik penderitaan. Dan ini menjadi ancaman. Itulah sebabnya Paulus dirantai. Aku dibelenggu, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kemudian mengatakan bahwa saya tidak bisa menginput, saya tidak bisa mendapatkan firman, seolah-olah firman itu terbatas kuasanya. Paulus menyaksikan langsung, dia dipenjara berkali-kali, dia dirajam, bahkan sampai pada dipenggal. Tapi sebelumnya pernah satu kejadian bersama dengan Silas kan, dia ditempatkan di penjara paling dalam. Apa yang dilakukan? Tubuhnya boleh dikunci, tangannya boleh dibelenggu dengan rantai. Tapi apa yang dilakukan? Dia berdoa dan memuji Tuhan. Jadi sekali lagi tabe-tabe ke sibi tiga itu apa? Naden mau lama pecuk-pecuk, naden nokak lama memuji Tuhan. Ya, rantai boleh ada. Ini kesaksian Rasul Paulus. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk hidup dalam kebenaran dan memberitakan tentang kebenaran itu. Jadi tidak ada alasan. Sekali lagi, tidak ada alasan. Tidak ada hal yang kemudian membatasi kita. Dalam ibadah kedua hari yang lalu saya katakan, semua OEG ini akan melakukan persidangan dan rapat anggota. Jangan membatasi diri bahwa nanti saya melayani kalau dikasih jabatan tertentu. Namanya komisi Polri. Jangan pernah berhenti untuk menerima kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran itu. Firman Tuhan tidak pernah terbelenggu. Firman Tuhan tidak pernah membatasi kita untuk mengangkat pelayanan. Dan ini kesempatan yang baik bagi kita. Firman Tuhan bekerja melampaui batas waktu dan tempat. Injil tetap hidup dalam generasi ke generasi. Kalau kita meratotu maroson nadai anak-anak kita, kalau mereka tidak bertumbuh secara sehat. Jangan sampai sekali lagi hati mereka, pikiran mereka tergantikan oleh hikmat dunia. Sangat bahaya. Ada mulai dari 2017 ketika kombongan Kalua musyawarah di Toraja dilakukan oleh pemangku adat, pemerintah dan agama, melahirkan 7 krisis dalam manusia Toraja hari ini. Semuanya sudah krisis, termasuk krisis spiritualitas. Jadi seperti kita istrinya Lot. Kita sudah melangkah mengatakan bahwa kami adalah keluarga Allah yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang kasih Kristus. Tapi kita masih menoleh ke masa lalu. Kita tidak berani meninggalkan yang seharusnya kita tinggalkan. Dan akhirnya dampaknya hari ini adalah gereja perang dengan anggotanya. Saya berulang-ulang mengatakan ini. Karena gereja, banyak orang yang kemudian mengatakan, nah budaya itu Pak Pendeta. Akhirnya si rari ki. Kita mengatakan bahwa kita keluarga Allah yang harus dituntun dalam pengajaran firman Tuhan. Tapi banyak hal di belakang kita yang kemudian bayang-bayang, tempo nenek pana dipogau te. Akhirnya kita menoleh ke sana. Kita tidak berani meninggalkan hal yang tidak benar untuk kemudian memuliakan Tuhan. Lebih dianu tu keluarga tak kumuae. Mintu barang katau lah di Pasilagan tedong. Mintu barang katau lah diundangkan petarung. Nama, kebesaran, alih-alih adat dibanding dengan kemudian dengan lantang mengatakan Torro itu karena ini tidak lagi sejalan dengan iman kita. Gereja Toraja tidak pernah menentang tentang tradisi budaya kita yang memang memuliakan Tuhan. Tapi labarani kita toma apa tonga lah kopong Yesus, ya tinggalkan hal yang kemudian tidak
benar. Itu tentang krisis budaya dan krisis spiritualitas kita. Krisis politik Pak toh, krisis ekologi toh, lingkungan. Kita hanya mengeluh hari ini. Ibu-ibu mengeluh tentang sampah, tentang lingkungan. Tapi sejauh mana perilaku kita benar-benar sadar bahwa kalau lingkungan rusak, saya ikut rusak di dalamnya. Krisis ekumenis, krisis agama, bahwa agama adalah pembawa damai. Tetapi akhir-akhir ini kemudian agama menjadi isu yang sangat sensitif yang membawa permusuhan bagi bangsa. Saya kemarin melihat satu video, entah benar atau tidak, tapi lagi krisis di Nigeria ya. Pembantaian orang Kristen di sana yang tidak pernah atau jarang diliput. Krisis kemanusiaan. Inilah kondisi-kondisi kita hari ini. Kenapa terjadi krisis? Bukan hanya krisis ekonomi, karena pengajaran semakin lemah. Kita semakin lebih menyenangkan diri sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Hati-hati dengan ibadah yang menyenangkan, tapi lemah dalam pengajaran. Paulus benar-benar sangat kekeh tentang ini kepada Rasul Paulus. Begitu banyak pengajar-pengajar sesat palsu yang menyenangkan hati jemaat di Efesus. Tapi Paulus datang, hati-hati, berpeganglah pada ajaran yang aku ajarkan. Bahkan minggu lalu mengingatkan kita, yang diajarkan oleh nenek moyangmu, yang diajarkan oleh nenekmu Lois dan diajarkan oleh mamamu Eunike. Pengajaran dari kecil. Akhir-akhir ini kemudian kita meninggalkan suara ibu, pengajaran ibu. Karena merasa diri bertambah pengetahuan, oh yari tetu melong, lalu kemudian meninggalkan ajaran yang mulai dari kecil kita diajari satu kebenaran. Membuat kita bimbang. Ini penting sekali. Hidup dalam kesetiaan diawali dengan pengajaran yang sangat kuat. Ayat 11 sampai 13. Dia tetap setia. Ada satu budaya merangkul dan salaman orang Yahudi. Ini yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Dia merangkul dengan tangan kiri penuh dengan kelembutan, kasih sayang, dan tangan kanan dengan satu kekuatan simbol penyertaan yang besar. Ini gambaran tentang kesetiaan. Kita bisa lepas, tapi Tuhan tidak bisa melepaskan kita. Ya, barang siapa yang percaya kepadaku, sesungguhnya ia memperoleh kehidupan, dan sekali-kali aku tidak akan pernah melepaskan dia. Si salama rokomi ketojo samping kirimi, praktekkan itu salam begini, saling berpegangan. Nah, kalau salaman begini, satu lepas, semuanya lepas. Coba anak-anak sekolah minggu belajar salaman begini. Nah, satu lepas, kita bisa lepas, tapi Tuhan sekali lagi dia berjanji, aku tetap setia. Ayat 13, kita tidak setia, tetapi dia tetap setia. Dan ketika kita ingat itu, kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita bisa kembali kepadanya. Kesetiaan Allah, tangan Tuhan selalu setia untuk merangkul kita. Sekalipun banyak kali kita melepaskan dia, Tuhan tidak pernah capek, tidak pernah lelah untuk pegang kita. Jadi kalau ada lansia yang merasa kok saya sudah ditinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Mungkin perasaan kesendirian kita lah karena anak-anak, karena cucu sudah pergi sekolah, anak-anak pergi kerja jauh-jauh.
akhirnya merasa tak mau na pakaboro anakku teampoku. Perasaan sendiri yang kadang membayangi kita, kok saya sendiri, tidak ada yang pegang. Ada Tuhan yang pegang. Tuhan selalu setia, Dia tidak pernah melepaskan kita. Begitupun dengan anak-anak ya, tidak pernah lepas. Tuhan tidak pernah berubah walau kita berubah. Kasih dan janji Tuhan kekal selama-lamanya. Jika kita tidak setia sekalipun, Dia tetap setia. Jadi Dia mau mengatakan bahwa kembalilah anakku. Ya. Jadi kalau ada hari ini yang merasa ditinggalkan, kalau ada yang hari ini merasa jauh, kalau ada yang hari ini merasa hancur, kalau ada yang hari ini merasa terbeban, kembalilah pegang tangan itu. Dia ada. Ya. Ini yang Tuhan sampaikan firman-Nya lewat Paulus untuk disampaikan kepada Timotius. Jangan pernah ragu. Orang setia selalu dalam pandangan Tuhan. Ya, jadi Dia tetap setia menolong orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepadanya. Anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, setialah belajar, dengarkan kakak-kakak pendampingnya, sekalipun kadang galak dan tidak enak, dengarkan saja. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya ya, kata orang bijak hari ini. Dia akan tumbuh sendiri. Pada waktunya nanti kita akan ingat, guruku dulu mengajari saya, persembahannya kain lurus rasapnya, terserah. Tapi ternyata kita menyadari bahwa ketulusan memberi persembahan adalah sesuatu yang dirindukan Tuhan. Cerita mungkin sedikit berbeda, tapi hati yang terbuka akan melihat bahwa yang dimaksud ini. Kalau anak-anak mau bertumbuh dengan sehat, hidup dalam kesetiaan dan keteguhan, sekali lagi dengarkan pengajaran orang tuanya. Tanani talinga. Tanani talinga itu anak-anak mendengar ya, dengarkan mama papanya, dengarkan opa omanya, dengarkan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan juga kita yang hari ini mungkin yang sudah disebut sebagai orang tua, sudah disebut sebagai papa mama, kakek nenek, tetaplah hidup dalam pengajaran orang tua kita. Tetaplah hidup dalam pengajaran Alkitab. Biarlah hati kita semakin menjadi orang yang bijak, dan kehidupan kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Teruslah bersyukur untuk segala kesetiaan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, memuji, menyembahnya, tanpa harus lebih dahulu mendapatkan pengakuan dari orang lain. 10 orang kusta yang disembuhkan. Dia adalah orang Samaria, tapi dia tahu bersyukur atas satu kebenaran. Dia datang kepada Tuhan kembali. Yang 9 itu terus kepada imam, karena imam lah yang sekarang memberi penilaian, kamu najis, kamu duduk di belakang. Tapi yang satu itu tidak peduli, saya sehat dan saya tahu siapa yang menyembuhkan, bukan para imam. Kalau Bapak Ibu sembuh karena didoakan, bukan karena pendeta dan yang berdoa. Tapi kata Yesus, imanmu menyembuhkan. Hambanya hanya alat, tapi iman kita kepada Yesus yang menyembuhkan. Yang mau dikatakan adalah jangan pernah mempertuhankan imam dan pendeta, tapi pandang kepada Yesus, itu ajaran yang benar. Dan ini diperlihatkan oleh orang Samaria. Dia datang bersyukur kepada Tuhan, dia tahu siapa yang menyembuhkannya. Yeremia, kondisi Israel perbudakan tidak membuat mereka untuk terus berbuat baik. Belilah tanah di sana, beristrilah di sana, bersuamilah di sana, berkembang biaklah di sana, berdoalah bagi bangsa itu, usahakanlah kesejahteraannya, sekalipun engkau diperbudak. Karena apa? Ada janji Tuhan. Karena tepat 70 tahun aku akan membawa engkau pulang, supaya jumlahmu tidak berkurang.
kondisi yang tidak baik-baik saja, Tuhan juga utus bagi kita sebagai bukti kesetiaan kepada Tuhan, berbuat baiklah di sana. Jadi dimanapun Tuhan utus kita, mau yang baik-baik apalagi kalau baik, berkaryalah di sana sebagai bagian dari kita hidup setia kepada Tuhan yang setia menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertumbuh dalam kesetiaan Tuhan yang lebih dahulu setia menyertai dan menolong, memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kalau penderitaan yang buat kami kurang setia Tuhan, kami bersyukur bahwa Rasul Paulus mengingatkan kami untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan sekalipun tangan kaki kami dirantai. Karena firman Tuhan tidak terbatas untuk memberikan kami pertolongan dan damai sejahtera. Kalau kekecewaan yang membuat kami, pulihkanlah kami Tuhan. Atau kalau keberadaan kesuksesan membuat kami jatuh pada berbagai-bagai godaan dan tidak lagi setia kepada Tuhan, sadarkan kami Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan bagi kami untuk melayani Tuhan. Buatlah hati kami terus rendah hati, dan firman-Mu menjadi bagian sabda Tuhan yang terus setia membimbing, menuntun, memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, kami hidup bersama dalam perenungan sejenak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Persilahkan pujian anak kekasih kita Sein untuk memuji Tuhan.
Tuhan dimuliakan untuk pujian dari anak kita, kekasih kita Sein. Tetap semangat ya, juga teman-teman yang lain anak-anak sekolah minggu. Sebagaimana yang telah disampaikan minggu lalu bahwa hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus sedunia, juga bersama dengan anak-anak kita yang sudah menerima baptisan kudus. Makna perjamuan kudus dan janji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang pada saat ini hendak menerima perjamuan kudus, seharusnya kita terlebih dahulu memahami dengan jelas tentang arti dan makna perjamuan kudus bagi kita sebelum kita menerimanya. Perjamuan kudus adalah bukti kasih karunia Allah kepada kita. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus. Bersamaan dengan keinginan kita untuk menerima roti dan anggur sebagai perantaraan dari daging dan darah Yesus Kristus, marilah kita datang ke hadirat-Nya di dalam ketulusan dan kerendahan hati kita. Sebagai pernyataan atas janji saudara, jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosa saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara percaya bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah perantaraan dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Apakah saudara bersedia menunjukkan tanda pengampunan dosa dalam hidup saudara dengan menyatakan suatu kehidupan yang baru? Apakah saudara bersedia berdamai dengan orang yang menyusahkan hati saudara dan mengampuni kesalahannya? Apakah saudara bersedia? Ya, saya bersedia. Allah sungguh bersukacita menerima janji dan pengakuan saudara. Terpujilah Tuhan Allah dalam segenap kehidupan kita. Amin. Perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, janganlah hati kita terikat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita.
Sebelum kita menerima roti dan anggur, bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan, di muka Tuhan Yesus. Marilah, karena segala perkara telah tersedia. Jemaat dikasihi Tuhan, roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, dia melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Setiap kali engkau mengingat akan aku, perbuatlah sebagai peringatan. Ambillah dan makanlah. Kudus, Engkau
Setelah mereka makan, Yesus mengambil cawan. Dia bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan untuk kamu untuk pengampunan dosa. Setiap kali engkau mengingat akan aku, lakukanlah sebagai peringatan. Ambillah dan minumlah.
Bagi saudara-saudara yang telah mengikuti mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Silakan kembali ke tempat. Saatnya untuk kita memberikan persembahan, dan persembahan perjamuan kudus disatukan semua. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat 2 dan 5. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Mari kita memuliakan Tuhan, ku beroleh berkat sambil pundi diadakan.
dilanjutkan dengan puji-pujian paduan suara PWGT. Silakan paduan suara PWGT.
Mari bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 10. Dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara berbalasan. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik sekolah minggu baca yang bagian ke dalam. Saya akan membacanya bagian yang keluar. Adik-adik sudah dapat? Pujian atas perbuatan dan titah Tuhan. Pujian atas perbuatan dan titah Tuhan. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya. Keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya selama-lamanya. Kepada umatnya Ia menyatakan perbuatan-perbuatannya yang penuh kuasa. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Adil dan benar perbuatan tangannya. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Untuk dilaksanakan dengan benar dan jujur. Dikirimnya pembebasan kepada umatnya. Ditetapkannya supaya perjanjiannya berlaku untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan desa. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Bersama kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita bersama-sama sebagai keluarga Allah terus menopang saudara kita, orang tua kita yang dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Osingke, Ibu Enia Tolla, Nyonya Linca Skandari, Nyonya Nina Tolla, Nyonya Carlina Teta, Bapak Yulis Pangala, Nyonya Maria Mambalinggi Biringkanai, Nyonya Maria Tandirapak, Opa Umata Lama, Bapak Yakob Bane, Bapak Pendeta Emeritus Amos Patadungan, Nyonya Margareta PDK, Ibu Aidar, Bapak John Lekang, Bapak Herman Massa, Ibu Heru Retno, Bapak Daniel R. Widodo, Nenek Valeri, Nyonya Dia P. Eka Wahyuni Bata, Nyonya Cynthia T. Rama Parabang, Bapak Joni Payangan, Nyonya Lina S. Parantean, dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh kita doakan. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara, orang tua, anak-anak kekasih yang bertambah usianya di 1 minggu ke depan. Hari ini Christopher M. Tandiarang, tanggal 13 Tirta Vianus Gustibata, Oscar Rio Massa, Bapak Oka Bolton, tanggal 14 Nyonya
Suaryani Bualangi. Tanggal 15 Nyonya Gebi Oktavia Permadi, Glail Jonathan Rante. Tanggal 16 Nyonya Oktaria L. Ampang P, Nyonya Dominika I. Rerung, Nober Matingko. Tanggal 17 Ratu Ayu H. Manurung, Nyonya Oktavina Putuhena, Nyonya Theodora Kuera. Susiana Oktavia Patandung, Jonathan V. Lumangkibe. Tanggal 18 Bapak Jongki A. Manurung, Nyonya Yuliana R. Baratiku, Hendrik R. Linggi Buntu. Dan juga kehidupan kita seharian dalam pekerjaan, anak-anak kita dan bangsa negara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan melayakkan kami untuk duduk bersama di meja perjamuan, memperingati dan mengalami, menikmati persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Mengingat kasih Tuhan yang besar, menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, dalam kematian dan kebangkitan Kristus kami memiliki pengharapan yang teguh untuk hidup setia dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya meneguhkan iman kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Terima kasih kami dilayakkan juga bersama-sama untuk menyatakan rasa syukur kami segala pemeliharaan Tuhan siang dan malam. Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan, menjalani hidup, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah boleh terbangun bersama dengan keluarga Allah, bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu, dalam ibadah lintas generasi, juga dalam perayaan perjamuan kudus sedunia. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembangnya, menjadi anak-anak yang kami andalkan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati dalam pendidikan mereka, dalam masa muda mereka menjadi harapan kami bersama. Bapa di sorga, kami sebagai keluarga Allah terus mendukung satu dengan yang lain. Orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sementara dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan, baik sementara rawat jalan maupun yang masih mendapatkan pendampingan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu bahwa iman kepada Kristus menjadi dasar kesembuhan mereka. Teguhkan iman mereka Tuhan untuk terus berpengharapan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus menopang dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan, dipulihkan kembali, menikmati sukacita, kekuatan, kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Segala yang diupayakan bagi mereka, Tuhan ambil kendali. Bersyukur bersama dengan orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang menikmati pertambahan usia dalam sepekan ke depan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah sumber kehidupan bagi kami, bagi saudara-saudara kami. Sempurnakan sukacita mereka, kehidupan mereka semakin dewasa dalam iman, bersyukur, memuliakan Tuhan dalam setiap hal yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Bapa di sorga, dalam segala harapan, kerinduan, kami percaya Tuhan menyatakannya. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi yang menikmati pertambahan atau ulang tahun perkawinan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, kasih Kristus terus mereka alami di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami dalam usia lanjut. Teguhkan iman mereka Tuhan, biarlah mereka terus merasakan kasih penyertaan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu bahwa mereka terus dipegang oleh tangan Tuhan. Mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan biarlah mereka menikmati hari-hari yang Tuhan masih percayakan. Berdoa, menopang di dalam doa anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk menerima pemberkatan perkawinan kudus. Anak kami Niger dan Maria, Felim dan Yolan, Tuhan berkati mereka dalam segala persiapan. Tanggal 25 yang akan datang mereka akan menerima pemberkatan perkawinan. Kami mohon segala yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan yang mencukupkan
menjadi kesaksian bagi mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam setiap niat yang baik di tengah-tengah perjumpaan yang Tuhan nyatakan. Juga bagi anak-anak kami yang sementara dalam proses konseling, kami berdoa kiranya kami sebagai pelayan majelis gereja terus diberikan kesabaran untuk mendampingi anak-anak kami. Bagi semua anak-anak yang dalam semangat memperjuangkan relasi, kami berdoa Tuhan yang menolong mereka juga dalam perjuangan kehidupan, mencari pekerjaan, berikan semangat bagi anak-anak kami yang merantau ke Jakarta. Tuhan perlengkapi, berikan iman yang teguh, kesetiaan, bahwa setiap hal yang kami doakan dalam kesungguhan, Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan menyediakan pekerjaan yang baik bagi anak-anak kami. Yang sementara bekerja, berikan semangat untuk terus mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, di mana Tuhan menempatkan mereka untuk melakukan tugas tanggung jawab. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segala kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat, baik program jemaat, Tuhan menolong majelis gereja untuk terus mempersiapkan dengan baik melakukannya dalam rangka membangun relasi yang kuat dan juga iman yang teguh di dalam Yesus. Berbagai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, persidangan, OIG, PWGT, sekolah minggu, PPGT, dan PKB. Kami mohon Tuhan memberkati semua pengurus OIG untuk mempersiapkan diri sehingga semakin lebih giat dan semangat dalam mempersiapkan pelayanan pertumbuhan iman di tengah-tengah jemaat di sini. Secara khusus Tuhan untuk berdoa untuk kegiatan konferensi PPGT yang akan dilaksanakan di tanggal 18-19. Tuhan menolong semua utusan, biarlah anak-anak kami boleh berpikir yang terbaik dalam kemajuan pelayanan di tengah-tengah gereja atau raja, secara khusus yang ada di kelas 10 Jawa. Juga persiapan anak-anak kami dalam retreat, katekisasi. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menuntun anak-anak kami, anak-anak katekisan, biar boleh mempersiapkan diri untuk secara pribadi datang mengaku di hadapan Tuhan tentang Allah yang benar yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Segala persiapan yang dilakukan oleh majelis gereja, kami percaya Tuhanlah yang mencukupkan dan memampukan kami. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong para pemimpin negara ini, berikan hikmat, kebijaksanaan bagi mereka, biar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Gereja atau raja dimanapun mereka berada dalam segala dinamikanya, kami percaya Tuhan yang hadirkan gereja ini, dan Tuhanlah yang akan menuntun kami untuk terus menjadi saksi, memberitakan kerajaan Allah bagi semua. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang membawa syafaat kami, syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Mari bersama berdiri kita menyatakan komitmen pengakuan iman kita untuk selalu setia mengikuti Yesus. Jemaat dikasihi Tuhan, pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah,
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Kita mendengarkan penekanan warta jemaat dalam minggu sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Rizal Butulinggi yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Rizal Butulinggi dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Perjamuan Kudus sedunia dalam rangka perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, maka pada hari ini Minggu tanggal 12 Oktober 2025 akan dilaksanakan Perjamuan Kudus untuk ibadah jam 9 pagi dan ibadah sore nanti 17.30 agar warga jemaat mempersiapkan diri mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus tersebut. Warta PWGT, Panitia Pelaksana Persidangan ke-15 PWGT Jemaat Keramat tahun 2025. Shalom, dengan ini kami mengundang dan mengajak semua anggota PWGT Jemaat Keramat untuk mengikuti momen penting yaitu persidangan PWGT yang sebelumnya akan didahului dengan sosialisasi yaitu prasidang. Tujuannya untuk memperlengkapi wanita gereja dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara spiritual, sosial, maupun ekonomi. Berikut jadwal kegiatan persidangan PWGT ke-15. Prasidang hari tanggal Minggu 2 November 2025, tempat ruang serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat jam 11.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yaitu selesai setelah ibadah pertama. Dress code, baju orange lengkap dengan pin. Ibadah dan persidangan PWGT hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025, tempat ruang ibadah dan serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dress code hijau toska dan orange lengkap pin dan selendang. Mari ibu-ibu datang dan gunakan hak pilih kita dan jangan sampai tidak hadir, karena satu suara sangat berarti untuk kemajuan pelayanan kita bagi Tuhan. Salam PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati Ketua Panitia, Arioni Lebang. Penjualan buku-buku terbitan BPK Gunung Mulia. Diinformasikan kepada anggota jemaat bahwa dalam rangka mengingatkan minat baca khusus buku rohani, maka BPK Gunung Mulia akan mengadakan penjualan buku-buku dan Alkitab pada hari Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025 setelah ibadah jam 9 di ruang serbaguna. Demikian kiranya anggota jemaat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki buku-buku rohani atau Alkitab terjemahan baru edisi 2. Jamuan kasih, ungkapan syukur dari Ibu Reti, Ibu Yeni, Ibu Anita, Ibu Monika dalam bentuk jamuan kasih pada Minggu 12 Oktober 2025 sampai
ibadah jam 9.00. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta PPGT diinformasikan bahwa akan dilaksanakan konferensi PPGT di Tangerang pada tanggal 17 sampai 18 Oktober tahun 2025. Mohon dukungan dan doa dari anggota Jemaat Keramat. Dan untuk diketahui seluruh anggota jemaat, khususnya anggota PPGT, pada ibadah sore nanti akan dilaksanakan pengutusan panitia rapat anggota PPGT Jemaat Keramat. Pemberkatan perkawinan. Jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Emmanuel Nigar Paemponan dengan Saudari Maria Danes Afrianti Bambayu pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025 pukul 10.00 WIB di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat. Sehubungan dengan pemberkatan perkawinan, maka mohon bagi semua yang bertugas untuk hadir dalam gladi resik yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober tahun 2025 di Gereja Toraja Jemaat Keramat dimulai pukul 19.00 WIB sampai selesai. Demikian dan terima kasih atas perhatiannya. Yang kedua, jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Felim Salubongga dengan Saudari Yolanda Solu. Pemberkatan dilakukan di Gereja Toraja Jemaat Immanuel Palopo pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Mohon doa dari anggota jemaat. Warta HRG, Panitia HRG akan melakukan pencarian dana berupa penjualan Pak Piong pada hari Minggu tanggal 12 Oktober tahun 2025 setelah ibadah pagi dan tanggal 9 November tahun 2025 setelah ibadah pagi. Diharapkan partisipasi dari warga jemaat keramat di dalam pencarian dana ini. Warta Komisi PWG, mohon dukungan doa rencana akan diadakan retret katekisasian pada tanggal 18 sampai 19 Oktober tahun 2025 di Village Resort Bogor, Ciawi. Agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar, informasinya selanjutnya akan disampaikan. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mohon mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi dan tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, tata usaha dan majelis gereja. Demikian penekanan warta jemaat dalam minggu sepekan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian ingin selalu dekat padamu. Tuhan tiada
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari dengan rasa bahagia kita sama-sama nyanyikan selamat di tangan Yesus. Tolong boleh bertepuk tangan, boleh kaki dari teman-teman juga. Kakak Raka, lagu Holy. Lagu Holy yang tadi, Holy forever. teksnya. Oh, teksnya. Ganti gak? Apa sih? Apa ini?
sejahtera bagi semua orang yang bersekutu di dalam nama-Nya. Kristus telah bangkit, genapi janji-Nya. Anak manusia akan mati dan bangkit pada waktunya. Kristus telah bangkit, nyata kuasanya. Dia menegaskan